Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan full review atau review lengkap untuk receiver keluaran terbaru dari Next Parabola, yaitu Next Parabola tipe Matrix. Dan ini sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan review singkat. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Harga di pasaran di kisaran 300 ribuan rupiah saja. Jadi untuk link pembelian terbaik juga sudah kita tuliskan di deskripsi video. Nah, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut standar ya, dimana di sini kita mendapatkan buku petunjuk pemakaian. Lalu ini juga berfungsi sebagai kartu garansi. Perlu diketahui untuk receiver ini garansinya itu adalah selama 1 tahun. Service centernya banyak ya, hampir tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Dan kebetulan di kota tempat saya tinggal di sini juga ada ya, dan di sini juga ada nih WA-nya ya. Jadi kalau seandainya ingin menghubungi service centernya bisa via WA terlebih dahulu, jadi lebih praktis sih. Kemudian ini merupakan kartu garansinya juga, jadi ada 2 ya. Ini juga sebagai buku petunjuk sekaligus sebagai kartu garansi, dan ini merupakan kartu garansi terpisah atau tersendiri. Ada ketentuan garansinya di sini seperti yang sudah kita mention atau sebutkan tadi. Ini garansinya itu adalah selama 1 tahun. Kemudian kelengkapan lain yang kita dapatkan itu adalah kabel RCA. Dan sayang saja sih belum ada kabel HDMI-nya bagi teman-teman yang menggunakan televisi LED ataupun TV LCD ataupun yang sejenis yang memiliki port HDMI, ada baiknya menggunakan kabel HDMI saja. Beli aja yang kualitasnya baik karena itu juga akan mempengaruhi kualitas gambar dan audionya. Lalu selanjutnya ini merupakan remote controlnya, dan secara fungsi fitur standar saja sih sebenarnya. Tidak bisa digunakan sebagai remote televisi, jadi ini hanya bisa dipakai sebagai remote receiver-nya saja. Tombol empuk ya, kalau saya sendiri sih untuk tombolnya ini kurang nyaman sih menggunakannya, kurang berasa aja feel-nya pada saat menekan tombolnya ini. Tapi dengan harga yang ditawarkan ini sudah lebih daripada cukup. Kemudian menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk baterainya ini kebetulan sudah didapatkan. Ini merupakan baterainya, namun di sini saya menggunakan baterai yang lain karena ini saya nggak mau buka ya. Dan ada baterai yang lain yang masih bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu ya untuk remote controlnya ini. Jadi seperti itu untuk genggaman tangannya nyaman aja sih. Nah, ini merupakan untuk receiver dari Next Parabola tersebut. Bodinya atau casingnya terbuat dari plastik, namun plastiknya ini bukanlah plastik yang ringkih, jadi cukup solid kalau saya melihatnya. Di bagian atasnya ini seperti ada tekstur kulit jeruk, jadi tidak gampang kotor. Dengan demikian, kalau seandainya ini glossy, tangan kita aja kita taruh di sini, maka akan menimbulkan bekas. Tapi di sini tidak. Ada juga petunjuk bagaimana untuk cara melakukan aktivasi di sini. Tapi kalau seandainya teman-teman ragu bagaimana cara untuk melakukan aktivasinya, kita sudah buatkan juga video tersendiri. Silahkan dilihat saja nanti ya. Kemudian pada bagian front panel di sisi bagian depannya kita melihat atau menemukan di sini banyak tombol. Ada tombol menu, tombol OK, tombol channel, volume, dan standby. Untuk tombolnya enak sih ya pada saat kita tekan. Nah, seperti itu ya bunyinya. Nah, ini merupakan LED display-nya. Di bagian yang saya tunjuk ini tidak terdapat USB port pada sisi bagian depan. Kemudian di bagian atas juga tidak terdapat ventilasi udara. Ventilasi udara itu terdapat pada sisi bagian sebelah kanan, kemudian di sisi bagian sebelah kiri, dan juga di sisi bagian bawahnya. Lalu pada sisi bagian belakang, nah ini saya tutup ya karena ini adalah nomor pelanggannya. Dan di bagian belakang ini terdapat switch utamanya, jadi tombol on-off-nya terdapat pada bagian belakang. Kemudian ada juga port RCA-nya yang bisa kita gunakan untuk ini ya, pada saat kita akan menggunakan kabel RCA ini. Ada AV out-nya tentunya. Kemudian di sini juga ada port HDMI-nya, kemudian USB port-nya kita cuma dapat 1 saja. Dan mudah-mudahan ya, kalau 1 port USB ini sepertinya terbatas ya. Kalau kita gunakan untuk USB WiFi dongle misalnya contohnya, kita tancapkan di sini ya. Nah, maka tuh portnya menjadi tidak ada lagi tuh kalau seandainya kita ingin pakai misalnya untuk flash disk. Dan mudah-mudahan saja ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan USB hub. Nanti akan kita cobakan. Lalu di sini juga terdapat LNB in-nya, di mana ini nanti akan terhubung ke antena parabola kita. Jadi seperti itu. Dan kita akan coba lihat ya jeroannya atau bagaimana bentuk isian di dalamnya. Saya akan buka dulu. Nah, ini merupakan jeroannya, bagian dalam dari receiver ini. Ada 2 panel saja atau 2 bagian saja di sini. Ini adalah untuk adaptornya. Kemudian yang kedua ini adalah boardnya. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwasanya
Dia menggunakan untuk prosesornya itu adalah chipsetnya menggunakan GX 6605S. Jadi ini adalah Gochin ya, seperti yang sudah kita sebutkan di video yang sebelumnya. Ini adalah flash memorinya. Jadi bentuknya adalah seperti yang terlihat, kurang lebih adalah seperti ini. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya berbagai macam fitur yang terdapat pada Matrix ya, atau pada Next Parabola tipe Matrix ini. Namun sebelum kita melihat, karena ini sudah pernah kita lakukan aktivasi, dan di sini kita mendapatkan banyak bonus aktivasinya. Untuk bonus aktivasinya, dan kita sudah mendapatkan paket, misalnya adalah paket Diamond, itu kita mendapatkan selama 2 bulan. Kemudian Basic kita mendapatkan selama 1 tahun, kemudian juga HBO kita sudah dapat selama 1 tahun. Jadi sepertinya dengan harga yang kita bayarkan sudah lebih daripada cukup sih ya. Dan ini untuk Next Parabola tipe Matrix ini, menurut kami ini merupakan salah satu receiver bagi teman-teman yang tidak memiliki koneksi internet. Maka ini merupakan solusinya dapat menikmati channel-channel premium, tidak hanya HBO atau HBO saja, namun juga berbagai macam channel-channel olahraga seperti Liga Inggris, Serie A, dan seterusnya. Jadi ya menurut kami sih harganya ini worth it banget sih untuk dibeli. Baik, untuk spesifikasinya adalah seperti yang terlihat ya, ini merupakan spesifikasi dari Next Parabola tipe Matrix ini. Selanjutnya kita akan lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada receiver ini. Semoga saja ini sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan ekspektasi kita. Receiver ini cocok atau dapat digunakan untuk televisi tabung dan LED atau yang sejenisnya dengan resolusi maksimal Full HD 1080p. Ukuran layar display cukup besar dan jelas, terdapat lampu indikator untuk power dan lock sinyal. Sangat disayangkan sekali keterbatasan ketersediaan port USB tidak dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub, sehingga pengguna tidak dapat menggunakan USB OV dongle dan flash disk secara bersamaan. Harddisk dengan kapasitas 500 GB masih dapat terbaca dengan baik, sementara untuk kapasitas di atas itu masih belum sempat kita cobakan. Desain dan penempatan ventilasi udara menurut kami kurang baik, tidak terdapat pada sisi bagian atas dan hanya terdapat pada sisi bagian samping kiri kanan dan bagian bawah. Ini berdampak sirkulasi udara kurang lancar. Pada suhu ruangan 26,3 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih hanya 30 menit saja, suhu receiver ini berada pada 52,5 derajat Celcius. Oleh sebab itu, sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Cooling pad sangat penting sekali untuk menjaga performance receiver ini agar tetap awet dan terhindar dari mata merah. Pilihan cooling pad dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Proses booting tergolong cepat dan tidak kaku. Terdapat animasi tulisan Next Parabola pada saat proses booting ini. Mencacah-cacah korbannya dia harus punya kesamaan. Hadir dengan tampilan menu dan user interface lainnya yang lebih baru dan lebih modern, layaknya seperti Android Box, sehingga menghadirkan user experience yang lebih menarik, tidak membosankan. Untuk pengaturan satelit dan aktuator atau motor penggerak dapat masuk ke menu installation dengan 3 pilihan yang tersedia. Satelit dapat ditambahkan sesuai dengan keinginan pengguna, dan pencarian transponder mendukung banyak mode pada submenu Star Search seperti satelit, multisat, blind, TP, multi-TP, dan super blind. Berikut waktu scanning yang dibutuhkan untuk satelit Telkom 4 C-band dan SES 9 Ku-band di lokasi saya dengan pilihan Star Search Blind. Menariknya, receiver ini sudah mendukung DSEC 1.2 dan USALS. Agar aktuator atau motor penggerak dapat bergerak secara otomatis mengikuti satelit yang dipilih, maka dapat memilih DSEC 1.2 pada submenu motor type. Jika ada transponder tertentu yang ingin dihapus pada satelit yang dipilih, maka dapat masuk ke submenu TP list. Kualitas tuner cukup baik dan sensitif, dapat melock semua transponder sesuai dengan parameter yang didukung, baik C-band maupun Ku-band. Untuk tampilan sinyal indikator sudah dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Berikut perbandingannya dengan SatFinder GT Media V8 Finder Pro. Terdapat sedikit delay pada respon remote control, sementara untuk perpindahan channel berbayar lebih lambat jika dibandingkan dengan channel gratisan atau free to air. Berikut ini kualitas audio dan video receiver ini, di-capture langsung tanpa diedit sama sekali. Bagi yang terbiasa menggunakan tampilan menu dengan pilihan bahasa Inggris dan Indonesia, maka dapat diatur pada submenu language pada menu setting. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada menu edit channel, lalu pilih favorit,
berfungsi untuk mengurutkan channel atau saluran sesuai dengan keinginan pengguna. Terdapat 4 pilihan kelompok favorit, yaitu news, movie, musik, dan sports. Namun sayangnya keempat pilihan favorit tersebut tidak dapat untuk di-rename atau diubah namanya. Urutan channel dapat diurutkan sesuai dengan keinginan. Untuk lebih mudahkannya, receiver ini sudah mendukung Group Move untuk memindahkan atau mengurutkan lebih dari satu channel. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah ditentukan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekedar menonton saja. Sesuai dengan harganya, receiver ini tidak memiliki SPDIF port untuk dukungan audio dengan kualitas Dolby, sehingga submenu SPDIF yang terdapat pada AV setting di menu setting tidak ada fungsinya sama sekali. Andaikan mendukung Dolby Audio melalui HDMI port, tentu akan menjadi nilai tambah di receiver ini. Sudah mendukung multilingual untuk saluran yang mendukung, dengan menekan tombol merah pada remote control. Selain itu, receiver ini juga sudah mendukung subtitle, yang berfungsi untuk menampilkan teks terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia pada saluran tertentu yang mendukung. Receiver ini mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601 dan RT5370, namun tidak mendukung penggunaan USB to Ethernet adapter untuk koneksi ke jaringan LAN atau internet. Pada menu USB terdapat 3 pilihan, yaitu File, Record Files, dan PVR Management. Submenu file berguna untuk memilih file video, audio, gambar, dan teks yang ingin dilihat atau didengarkan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh receiver ini sesuai dengan spesifikasinya. Receiver Nextmetric sudah mendukung fitur time save dan record untuk menghentikan tayangan untuk sementara dan merekam tayangan tertentu. Untuk media penyimpanan dapat menggunakan flash disk dan hard disk. Nah, bagi yang ingin bernostalgia dengan games jadul, pada menu games terdapat 2 pilihan games, yaitu Snake dan Tetris. Saat video review ini dibuat, aplikasi YouTube dan YouTube Kids tidak dapat digunakan. Terdapat notifikasi seperti ini. Walaupun pengaturan region pada masing-masing setting di aplikasi tersebut sudah diubah-ubah, hasilnya tetap sama saja. Berharap kedepannya dengan software terbaru terdapat tambahan fitur MiCast. Terkait fitur MiCast ini silakan dilihat pada konten kita lainnya. Dan inilah versi software yang kita gunakan di video review ini. Untuk upgrade software dapat masuk ke menu upgrade. Terdapat 2 pilihan yang tersedia, yaitu software upgrade dan OTA. Namun sayangnya belum tersedia software versi terbarunya. Berikut pilihan submenu pada menu CA Expansion. Dari serangkaian pengujian yang kita lakukan, Next Parabola Metric ini tidak mendukung multistream T2MI dan HEVC H265, namun kabar baiknya mendukung AVS+. Selain itu, dengan menggunakan firmware yang sekarang ini juga tidak mendukung BISC, PowerView, dan protokol CC-Cam. Next Parabola TP Metric merupakan salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,5 watt saja dan 6,2 watt dalam kondisi standby. Dikarenakan masih ada arus yang terpakai, selain untuk hemat listrik, agar receiver ini lebih awet sebaiknya matikan dengan menekan tombol on-off di bagian belakangnya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Next Parabola TP Matrix merupakan receiver rekomendasi, dapat digunakan untuk saluran berbayar Next dan saluran FTA C-band maupun Q-band. Saat aktivasi, pengguna mendapatkan banyak bonus gratisan sampai dengan 1 tahun. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai media player. Pada software yang digunakan saat sekarang ini, YouTube dan YouTube Kids tidak dapat digunakan, tidak mendukung BISC, PowerView, dan CC-Cam serta protokol lainnya. Cocok untuk dijadikan sebagai perangkat hiburan premium bagi pengguna yang tidak memiliki koneksi internet dengan harga yang terjangkau. Receiver ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan saat sekarang ini. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like. Jika tidak, silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.